Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan kasiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Halo anak-anak Ustadz semuanya. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah ya. Ustadz sangat berharap anak-anak Ustadz semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, anak-anak Ustadz semuanya, sebelum kita mempelajari pelajaran pada pagi hari ini, tidak lupa kembali Ustadz ingatkan agar kita melakukan doa sebelum belajar dan melakukan zikir pagi hari bersama. Dan tak lupa juga anak-anak Ustadz tetaplah mematuhi protokol COVID-19 ya, karena wabah ini belum berakhir. Nah, anak-anak Ustadz semua sudah siapkah untuk belajar pada pagi hari ini? Nah, baiklah. Kali ini Ustadz kembali akan menjelaskan tentang tema 3, tokoh dan penemuan, subtema 3, pembelajaran ke-6, ayo jadi penemu. Nah, anak-anak Ustadz semuanya, silakan buka bukunya halaman 149 ya, karena ini adalah terakhir dari pertemuan tema 3. Maka anak-anak Ustadz semuanya kita akan kembali mereview pelajaran yang telah kita pelajari sebelumnya ya, mulai dari PB1 sampai ke PB5. Nah, biasanya anak-anak Ustadz semuanya pada pertemuan ini kita hanya akan mempunyai 2 kompetensi dasar, yaitu pelajaran PPKN dengan KD 3.2, menganalisis pelaksanaan kewajiban, hak dan tanggung jawab sebagai warga negara beserta dampaknya dalam kehidupan sehari-hari. Lalu yang kedua adalah bahasa Indonesia dengan KD 3.2, menggali isi teks penjelasan eksplanasi ilmiah yang didengar dan dibaca. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita pada pembelajaran 6 kali ini yaitu ada 6 macam. Pertama, siswa mampu mengidentifikasi ciri-ciri kosakata baku dan kalimat efektif pada teks eksplanasi ilmiah tentang rangkaian listrik di kelasku. Yang kedua, siswa mampu menulis informasi penting tentang rangkaian seri atau paralel atau campuran yang dibaca dari teks eksplanasi ilmiah rangkaian listrik di kelasku dengan menggunakan kalimat efektif dan kosakata baku dengan sistematis. Yang ketiga, siswa mampu menyebutkan contoh tindakan yang menunjukkan tanggung jawab atas hak dan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Yang keempat, siswa mampu memberikan pendapat atas pelaksanaan tanggung jawab terhadap hak dan kewajiban dengan tepat. Yang kelima, siswa mampu menceritakan pengalaman bertanggung jawab atas hak dan kewajiban dengan sistematis. Lalu yang keenam adalah siswa mampu mengkampanyekan tanggung jawab atas hak dan kewajiban dengan percaya diri. Nah, anak-anak Ustadz semuanya, itu tadi tentang tujuan pembelajaran kita pada pelajaran 6 kali ini. Nah, ya, kita akan segera memulai pelajaran yaitu tentang para penemu. Nah, biasanya Ustadz selalu menjelaskan penemuan yang mengenai tentang alat listrik ya, tentang ban dan penemuan-penemuan radio dan penemuan-penemuan hebat lainnya. Nah, kali ini Ustadz akan bercerita mengenai sejarah penemuan bola voli. Sudah siap anak-anak Ustadz semuanya? Nah, yuk mari kita mulai ya. Sejarah penemuan bola voli. Permainan bola voli telah dikenal sejak abad pertengahan Romawi. Kemudian permainan ini diperkenalkan di Jerman pada tahun 1893 dengan nama Fußball. 2 tahun kemudian olahraga ini diciptakan William J. Morgan pada tahun 1895. William J. Morgan adalah direktur YMCA, Young Men Christian Association, di kota Holyoke, negara bagian Massachusetts, Amerika Serikat, mencoba permainan semacamnya yang diberi nama minonete. Dasar yang digunakan permainan minonete adalah memukul-mukul bola hilir mudik di udara. Maka permainan minonete ini kemudian diubah menjadi bola voli.
Bola voli masuk ke Indonesia pada tahun 1928 di masa penjajahan Belanda. Nah, anak-anak Ustadz semuanya, itu tadi sejarah mengenai penemuan bola voli ya, yang diciptakan oleh William J. Morgan pada tahun 1895. Nah, mengenai itu tadi kita sudah menyinggung di awal tentang penjelasan kata-kata baku pada teks eksplanasi. Nah, mari kita lihat kembali ya pelajaran yang telah kita pelajari sebelumnya, yaitu menentukan kata-kata baku pada teks eksplanasi. Nah, teks eksplanasi berisi informasi tentang fenomena sekitar kita. Teks eksplanasi disusun menggunakan kalimat efektif. Kalimat efektif terdapat kata-kata baku yang disusun secara sistematis. Kosakata baku merupakan kata yang sesuai dengan pedoman ejaan yang ada. Umumnya, kata-kata baku digunakan dalam acara resmi seperti upacara, rapat, dan diskusi ilmiah. Nah, anak-anak Ustadz semuanya, untuk daftar kata-kata baku, mungkin anak-anak Ustadz bisa melihat kembali pelajaran PB1 yang telah diberikan oleh Ustadz Yose ya. Nah, sekarang Ustadz akan kembali mengingatkan mengenai manfaat pelaksanaan hak dan kewajiban di tempat umum. Masih ingat penjelasan Ustadz akan hak dan kewajiban kita secara bertanggung jawab? Masih ingat dengan video yang Ustadz berikan? Nah, sekarang ayo kita lihat lagi bagaimana pelaksanaan hak dan kewajiban secara bertanggung jawab di tempat umum. Ya, kita berhak memakai fasilitas masjid untuk beribadah. Namun, wajib menjaga masjid dan prasarananya biar tidak rusak. Lalu, kita berhak menikmati bus umum ataupun fasilitas umum. Namun, kita juga wajib menjaga kebersihan dan ketertibannya agar orang lain juga bisa menikmatinya. Lalu, kita juga berhak menikmati atau berkunjung ke tempat wisata. Namun, kita wajib membayar tiket masuk lebih dulu sebelum masuk ke tempat wisata. Nah, itulah tadi ada 3 contoh tentang hak dan kewajiban kita ya, yang bisa kita lakukan di tempat umum, di mana kita bisa menggunakan hak kita, namun jangan lupa juga kita melakukan kewajiban kita. Nah, anak-anak Ustadz semuanya, di berikut ada Ustadz tampilkan juga mengenai cerita tentang penemu yang dari Indonesia, yaitu Presiden kita Baharudin Yusuf Habibie. Nah, anak-anak Ustadz silakan dibaca lagi bagaimana sejarah tentang Presiden Baharudin Yusuf Habibie pada teks yang telah Ustadz sediakan ini. Nah, setelah itu silakan anak-anak Ustadz semuanya ya cermati kembali kisah perjuangan Bapak Habibie. Lalu silakan nanti dijawab pertanyaan-pertanyaan yang ada pada bukunya ya, halaman 151. Nah, anak-anak Ustadz semuanya, demikianlah pembelajaran kita pada pertemuan terakhir pembelajaran ke-6 di subtema 3 kali ini. Ustadz berharap anak-anak Ustadz bisa mengambil ilmu yang telah Ustadz sampaikan. Nah, sebelum kita mengakhiri pelajaran kita kali ini, marilah sama-sama kita mengucapkan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Akhir kata Ustaz ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.